I'm just gonna pretend that I'm riding this bike to make all you teen girls wet with delight. Do you feel that those stairs, that's just taking your dad's cash? Oh, I know that this looks kinda strange, but I just feel right when I'm rubbing on Zayn. Please don't tell Taylor Swift, she'd get pissed, even though I don't that bitch. Guys, this is bullshit. Why do I have to write this? It's your punishment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami akan memaparkan materi yang berjudul hadis hasan dan hadis sahih. Mengapa hadis sahih dan hasan menjadi kebutuhan mendesak dalam Islam? Dalam perjalanan sejarah Islam yang membentang lebih dari 14 abad, umat Islam menghadapi tantangan fundamental bagaimana memastikan bahwa ajaran-ajaran yang mereka amalkan benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini bukan sekedar keingintahuan akademis, melainkan kebutuhan eksistensi yang menentukan validitas seluruh sistem keyakinan dan praktek keagamaan. Klasifikasi sahih dan hasan, jembatan antara kehati-hatian dan kepraktisan. Dalam konteks inilah klasifikasi hadis sahih dan hasan menjadi sangat krusial. Kedua kategori ini mewakili hadis sahih, standar emas keotentikan. Hadis sahih menciptakan standar tertinggi dalam verifikasi historis, di mana setiap elemen dalam rantai transmisi harus memenuhi kriteria ketat. Ini memberikan kepastian maksimal bahwa ajaran tersebut benar-benar berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, hadis hasan. Hadis hasan, keseimbangan praktis. Hadis hasan mengakui bahwa realitas historis tidak semua narasi dapat mencapai standar sempurna hadis sahih, namun narasi-narasi dengan tingkat kepercayaan yang baik tetap memiliki nilai dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Hadis sebagai pilar kedua yang rapuh. Al-Quran sebagai wahyu yang terjaga kemurniannya memberikan kerangka dasar ajaran Islam. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, umat membutuhkan penjelasan, rincian, dan contoh yang konkret tentang bagaimana mengimplementasikan ajaran tersebut. Disinilah hadis berperan sebagai sumber hukum kedua. Akan tetapi, tidak seperti Al-Quran yang dijamin keasliannya secara ilahi. Hadis mengalami proses transmisi yang panjang dan kompleks melalui rantai perawi manusia yang rentan terhadap kesalahan, kelupaan, bahkan kebohongan. Ancaman kontaminasi ajaran. Seiring berjalannya waktu, ribuan narasi diklaim sebagai hadis Nabi bermunculan. Tanpa sistem verifikasi yang ketat, ajaran Islam beresiko terkontaminasi oleh narasi palsu yang disengaja untuk dibuat kepentingan politik atau kepentingan pribadi, kesalahan transmisi akibat keterbatasan atau pemahaman perawi. Lahirnya ilmu-ilmu kritik hadis sebagai solusi. Menghadapi realita ini, para ulama terdahulu menyadari bahwa mereka membutuhkan metodologi ilmiah untuk memilah-milah hadis. Mereka tidak menerima setiap narasi begitu saja, namun juga tidak bisa menolak seluruhnya.
Dibutuhkan standar objektif yang dapat membedakan antara hadis yang dapat dipercaya dengan yang meragukan. Di era modern, ketika umat Islam menghadapi berbagai tantangan interpretasi dalam aplikasi ajaran agama, pemahaman tentang hadis sahih dan hasan menjadi semakin vital. Tanpa landasan yang solid ini, umat Islam beresiko mengamalkan ajaran yang tidak autentik, terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif, kehilangan kepercayaan terhadap tradisi keagamaan secara keseluruhan. Tujuan pembahasan makalah ini akan membahas secara mendalam bagaimana sistem klasifikasi hadis sahih dan hasan tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis dalam kajian hadis, tetapi juga sebagai jaminan spiritual bagi umat Islam bahwa ajaran yang mereka amalkan memiliki fondasi yang kuat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pemahaman ini menjadi kunci dalam membangun agama ini dalam penerapan ajaran agama Islam. Pengertian hadis sahih secara bahasa, as-sahih berarti yang sehat, benar, dan sempurna. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis sahih adalah hadis sahih yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabil atau kuat hafalannya, dari perawi yang adil dan dabil pula sampai akhir sanad, serta tidak terdapat kejanggalan dan cacat atau ilat. Adapun pengertian hadis hasan, secara bahasa, kata al-hasan berarti baik atau bagus. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi lemah dalam kabitannya. Adapun syarat hadis sahih dan hasan, syarat hadis sahih berdasarkan definisinya itu hadis sahih harus memenuhi ilmu syarat. Yang pertama, ittisal as-sanad yang bersambung, yaitu setiap perawi dalam sanad hadis benar-benar menerima hadis dari perawi sebelumnya dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ar-ruwat, keadilan para perawi, yaitu setiap perawi harus seorang muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan menjaga marwah atau harga diri. Yang ketiga ada dab al-ruwat, kabitan para perawi, yaitu perawi harus memiliki ingatan yang kuat, baik hafalan maupun catatan, sehingga mampu meriwayatkan hadis sebagaimana yang diterimanya. Yang keempat ada adab asyud, tidak adanya kejanggalan, yaitu hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Yang kelima ada adab al-ilad, tidak adanya cacat, yaitu hadis tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi yang merusak kesahihannya. Meskipun secara lahiriah tampak sahih, syarat hadis hasan memiliki syarat yang sama dengan hadis sahih, kecuali pada syarat kehabitan perawinya. Pada hadis hasan, kabitan perawinya lebih rendah daripada perawi hadis sahih. Adapun syarat hadis hasan adalah yang pertama, ittisal as-sanad, yaitu sanad yang bersambung. Yang kedua adalah ar-ruwat. Yang kedua adalah ar-ruwat atau keadilan para perawi. Yang ketiga, kitfat dabat ar-ruwat atau kehabitan para perawi yang lebih rendah dibanding dengan perawi hadis sahih. Yang keempat ada adab asyud, tidak adanya kejanggalan. Yang kelima ada adab al-ilad atau tidak adanya cacat. Di sini saya akan menjelaskan contoh hadis sahih dan hadis hasan. Contoh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri'in ma nawa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari apa yang diniatkannya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Hadis ini termasuk hadis sahih karena sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, semua perawinya adil dan dahir,
tidak ditemukan syudzuz kejanggalan, tidak ditemukan ilat cacat. Contoh hadis hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. An Sahal bin Mu'adz bin Anas an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qadama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidha da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu Allahu minal huril 'aini ma syaa. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat hingga Allah memberinya pilihan dari bidadari-bidadari surga yang ia kehendaki. Selanjutnya pembahasan tentang kehujahan hadis sahih dan hadis hasan. Kehujahan hadis sahih. Para ulama berpendapat bahwa hadis sahih dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syariat, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Hadis sahih wajib diterima dan diamalkan. Dalam tingkatan dalil, hadis sahih berada pada posisi kedua setelah Al-Quran. Kehujahan hadis hasan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis hasan dapat dijadikan hujah sebagaimana dengan hadis sahih. Walaupun dalam segi kekuatannya hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Namun ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, hadis hasan dapat dijadikan hujah sama halnya seperti hadis sahih, baik dalam akidah maupun amaliyah. Ini adalah pendapat mayoritas dari ulama hadis, fuqaha dan usuliyin. Pendapat kedua, hadis hasan dapat dijadikan hujah dalam masalah amaliyah fikih, tetapi tidak dalam masalah akidah. Ini adalah pendapat sebagian para ulama hadis. Pendapat ketiga, hadis hasan dapat dijadikan hujah jika tidak ada hadis sahih yang bertentangan dengannya. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 10. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.